Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Tolong aktivis ke situ dong. Masa kita ikut euforia orang marah? Oh, mumpung elektabilitasnya tinggi nih, surveinya bagus. Rusak otak kita, bos. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Oke. Ini hampir Menikam sama. orang dari belakang semua. Ini Mana hampir... berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani. Kalau ditentang menciut. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan. mau minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? Kan capek membohongi diri, Pak. Kalau ditanya soal Anies, apa yang paling spesial dari Anies? Rasanya bocah ingusan pun bisa menjawab. Anies pintar jualan kecap. Kecap yang gak enak pun bisa dia jual dengan sangat meyakinkan sehingga orang-orang jadi percaya. Udah banyak yang jadi korban. Ini kelihatan dari beberapa statement dan ucapan dia beberapa waktu lalu. Mari saya rangkum satu persatu. Saya mulai dari IKN. IKN adalah proyek jangka panjang, gak akan kelar dalam waktu satu presiden. Pasti akan melewati beberapa presiden. Masalahnya, di negara ini ganti presiden, ganti kebijakan. Makanya IKN dijadikan undang-undang supaya gak gampang diutak-atik, apalagi dibuang di tengah jalan kayak buang sampah. Ketika Anies ditanya apakah akan melanjutkan IKN, dia nggak berani jawab tegas. Dia nggak berani bilang dia pasti akan lanjutin IKN apapun yang terjadi. Dia cuma bilang dia bakal ikutin aturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Omongan Anies nggak bisa dipercaya. Selama jadi gubernur, Anies kelihatan liciknya. Apakah dia lanjutin program Jokowi dan Ahok? Lihat saja normalisasi Ciliwung mangkrak selama dia menjabat. Menteri PUPR Pak Basuki aja yang terkenal hebat bangun infrastruktur angkat tangan melihat ulah Anies. Selama ini cuma Nasdem dan Surya Paloh yang pandang-panding bilang Anies pasti bakal lanjutin program Jokowi termasuk IKN. Anies cuma diam gak banyak bicara. Next. Selanjutnya, soal pendukung Anies. Saat di Australia, Anies sempat diwawancarai oleh seorang wartawan di sana. Anies ditanya soal cap politik identitas yang udah terlanjur melekat. Dia jawab begini, ini bukan tentang siapa yang mendukung Anda, tapi bagaimana Anda mengambil keputusan saat Anda menjabat dan itulah intinya. Anies bilang tak ada untung politik bagi pendukung. Tapi dia nggak membantah saat publik beranggapan bahwa ketika seseorang didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Anies terang-terangan bilang itu bukan tentang siapa yang mendukungnya. Ini adalah indikasi kuat kalau Anies nggak peduli siapa yang mendukungnya. Dalam kenyataannya, kita tidak mungkin hanya keberlanjutan dan tidak mungkin hanya perubahan. Kita juga tidak perlu kemudian segalanya serba harus beda gitu ya. Mohon maaf aja nih, bila Anies Baswedan yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu, Bung Faisal ya. Karena kita tahu juga dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu berkelahi di lapangan begitu. Harusnya menjadi oposan yang beneran gitu loh. Karena udah setahun ini. Harusnya betul-betul berantem. Dia lawan ini semua.
Brengsek ini pemerintah. Hajar aja habis-habisan. Nggak ada itu. Yang oposan kelihatan pengen juga ikut mendukung pemerintahan yang ada. Jadi saya selalu sampaikan 4 hal, Gus. Dalam semua aspek. Apa hal yang sudah ada sekarang yang perlu ditingkatkan? Satu. Yang kedua, apa hal yang sudah ada sekarang yang perlu dilakukan koreksi? Yang ketiga, apa hal sekarang yang ternyata tidak berjalan dengan baik? Keempat, apa hal baru yang harus kita lakukan? Suruh Nasdem jadi oposan yang kuat. Suruh Demokrat dan PKS jadi oposan yang kuat. Suruh Anies Baswedan jadi oposan yang kuat. Udah kadung tuh. Bikin struktur baru, hujat ini, komitmen ini, komitmen itu. Hajar, bikin tim, bikin riset yang kuat, lawan sekuat-kuatnya. Baru rakyat enak nonton. Pertarungan yang serius. Pertarungan yang sekarang ini kan nggak serius. Maksud saya gini, Mas. Ini soal ketiga. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang nggak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Sekarang kan dia nggak berani. Dia takut juga Demokrat nggak nyalonin dia. Dia takut juga PKS jaga perasaan Ini ngumpul-ngumpul dan dibilang jaga perasaan. Ini apa bohong ini? Anies nggak masalah siapa yang mendukungnya. Mau kelompok nasionalis bahkan kelompok intoleran sekalipun. Seolah dia mau bilang yang penting dia menang. Mau didukung siapa? Terserah. Mau gimana caranya menang? Terserah. Dengan mengatakan itu, artinya Anies gak keberatan kalau di Pilpres 2024 nanti dia didukung oleh kelompok itu lagi. Ini sama saja dia mau berikan jalan untuk politik identitas dan politisasi agama. Next, selanjutnya politik identitas. Anies bilang politik identitas gak bisa dihindari. Setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Saya setuju ketika Anies berikan contoh terkait ini. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Ketika ada dua calon yang berbeda suku, maka pendukung kedua kubu akan berkutat dengan isu perbedaan suku. Jika yang bersaing adalah calon yang latar belakang beda agama, maka isu agama yang akan jadi dominan. Begitu seterusnya. Dan itu akan terus terjadi selama calon yang bersangkutan punya identitas berbeda, entah itu gender, suku, atau agama. Benar sih yang dia bilang itu, tapi ada tapinya. Yang berbahaya adalah ketika ada kelompok yang memanfaatkan itu dengan sengaja untuk kepentingan politiknya, dengan cara menghajar lawan politik dengan cara licik dan munafik. Itu yang dilakukan pendukung Anies saat pilkada lawan Ahok. Anies tahu persis kalau itu bikin konflik dan memecah belah masyarakat. Tapi dia diam saja karena dapat untung dari situ. Lawan politiknya berdarah-darah dan Anies seolah-olah diam saja. Kesimpulannya, coba renungkan. Mau nggak pertaruhkan negara ini dengan memilih calon yang memanfaatkan politik identitas hanya demi kekuasaan? Next, selanjutnya, ini mengenai pidato kebangsaan Anies di depan ribuan relawan dan partai koalisinya Surabaya beberapa hari lalu. Intinya begini, Anies bilang pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Pemilu adalah kesempatan melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Dia bilang, jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, sama saja negara kesatuan tersebut terhenti tiap 5 tahun. Ini adalah tanda yang jelas, mungkin Anies mau memberikan sinyal, dia mau memulai dengan cara yang beda, mirip dengan apa yang dia lakukan saat jadi Gubernur DKI 2017. Banyak progres terhambat, yang setengah jalan dihentikan atau ditunda entah sampai kapan. Jika semua ucapan tadi digabung jadi satu, dan jika 100% terjadi, maka negara ini kayak berada di tepi jurang. Ini adalah gambaran apa yang bakal terjadi jika